Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok C akan membahas bab 16 dan 23 mengenai risk treatment control for hazard risk dan risk architecture dan strategi. Sebelum mulai, perkenalkan dari anggota kelompok kami ada saya sendiri, Faiza Mahdia Fitin, NPM akhir 193. Rekan saya ada Rahmadina Kurnia, NPM akhir 79, ada Firlianda Arvisya, NPM akhir 190, dan Abel Dwi Pratiwi, NPM akhir 229. Yang pertama akan kami bahas bab 16 mengenai risk treatment control for hazard risk. Jenis-jenis kontrol. Ada berbagai pengendalian yang bisa diterapin di risiko berbahaya. Nah, sistem klasifikasi yang paling mudah adalah dengan menggambarkan pengendalian ini sebagai pencegahan, perbaikan, pengarahan, dan deteksi. Nah, berikut untuk penjelasannya. Yang pertama ada preventif atau mencegah, yaitu pengendalian ini dirancang untuk mengatasi kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Jadi semakin penting menghentikan hasil yang tidak diinginkan, semakin penting pula menerapkan pengendalian pencegahan yang tepat. Kemudian ada korektif atau memperbaiki. Pengendalian ini dirancang untuk membatasi ruang lingkup kerugian dan mengurangi hasil yang tidak diinginkan yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Mereka juga menyediakan jalur pemulihan untuk memperoleh ganti rugi terhadap kerugian atau kerusakan. Yang ketiga atau ada arahan, jadi kontrol yang dirancang untuk memastikan bahwa hasil tertentu ini dapat dicapai. Ini didasarkan pada pemberian arahan kepada orang-orang tentang cara memastikan bahwa kerugian ini tidak terjadi. Kontrol ini penting, tetapi bergantung pada orang-orang yang mengikuti sistem kerja aman yang telah ditetapkan. Dan yang keempat adalah deteksi. Jadi kontrol ini dirancang mengidentifikasi kejadian ketika hasil yang tidak diinginkan itu telah terjadi. Efeknya menurut definisi adalah setelah kejadian sehingga hanya tepat jika memungkinkan untuk menerima bahwa kerugian atau kerusakan telah terjadi. Di sini saya akan menjelaskan diagram hazard free zone yang menggambarkan bagaimana suatu organisasi itu merespon risiko berdasarkan dampak atau impact dan likelihood atau kemungkinan terjadinya. Nah, terdapat beberapa zona dengan respons yang berbeda. Yang pertama ada comfort zone ataupun zona nyaman dengan risiko rendah yang respon utamanya adalah full tolerate atau bisa ditoleransi. Yang kedua adalah cautious zone atau zona waspada, di mana resiko itu mulai meningkat. Nah, respons utamanya itu adalah treat atau ditangani. Yang ketiga adalah concern zone atau zona perhatian, yang resikonya itu lebih tinggi dan respons utamanya adalah transfer atau pemindahan. Lalu yang keempat adalah critical zone, di mana itu adalah zona tertingginya, dengan respon utamanya adalah terminate atau dihentikan ataupun dihindari. Nah, diagram ini juga menunjukkan appetite line, yakni batas maksimum resiko yang bisa diterima oleh organisasi. Lalu ada upper tolerance line and lower tolerance line yang menandakan batas toleransi resiko tersebut, di mana resiko yang melewati batas harus disegera ditangani ataupun dihindari. Meskipun konsep di atas tadi, hazard response dapat digambarkan dengan matriks resiko sederhana. Keputusan organisasi terhadap resiko tidak selalu jelas dan langsung berubah drastis sedikit peningkatan kemungkinan atau dampaknya. Nah, zona risiko itu tidak dikategorikan ke beberapa tingkatan yang tadi yang sudah dipaparkan. Batas antara zona hati-hati dan zona perhatian mencerminkan risk appetite organisasi, yakni tingkat risiko yang masih bisa ditoleransi. Nah, gabungan kedua zona ini menunjukkan tingkat variabilitas risiko yang masih bisa diterima. Nah, jika risiko itu meningkat dan melewati batas, maka organisasi akan menganggapnya sebagai risiko kritis yang memerlukan perhatian. Selanjutnya adalah preventive control atau kontrol pencegahan, yang dimana metode utama dalam mengelola risiko. Meskipun eliminasi total risiko itu seringkali tidak efektif secara biaya ataupun tidak diinginkan bagi organisasi. Nah, contohnya tuh kayak pemisahan tugas dalam persetujuan pembayaran atau penggunaan pengamanan mesin. Dalam kesehatan dan keselamatan, ini tuh mencakup penghapusan bahaya atau substitusi dengan alternatif yang lebih aman. Nah, keunggulan utama kontrol ini adalah menghilangkan bahaya sepenuhnya, tapi dapat menjadi mahal atau menghambat efisiensi operasional. Oleh karena itu, eliminasi resiko dilakukan sebatas yang secara wajar dapat diterapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara biaya dan pemanfaatan pengulangan. Selanjutnya ada pengendalian direktif.
Pengendalian direktif dalam organisasi berfungsi untuk memberi petunjuk kepada staf tentang cara melakukan tugas dengan benar, terutama terkait risiko tertentu. Prosedur terdokumentasi bersama dengan informasi pelatihan dan juga instruksi. Contoh pengendalian direktif yaitu persyaratan untuk mengenakan alat pelindung diri saat melakukan aktivitas yang berpotensi membahayakan. Staf perlu dilatih dalam penggunaan peralatan yang benar dan diperlukan pengawasan untuk memastikan bahwa peralatan tersebut digunakan dengan benar. Keuntungan dari pengendalian direktif adalah persyaratan pengendalian risiko dapat dijelaskan selama sesi pelatihan dan instruksi normal yang diberikan kepada staf. Tetapi pengendalian direktif merupakan pengendalian tingkat rendah yang memungkinkan pengawasan terus-menerus untuk memastikan bahwa prosedur yang diikuti sudah benar. Meskipun pengendalian direktif adalah bagian penting dari pendekatan pengendalian risiko, tetapi ia merupakan metode pengendalian risiko yang tidak aman dan tidak dapat diandalkan. Ada risiko bahwa prosedur tidak diterapkan dengan benar. Dengan mengembangkan prosedur, organisasi mengakui adanya risiko, dan hal ini membebankan kewajiban untuk memastikan prosedur tersebut diterapkan. Jika tidak, organisasi tidak akan dapat membela diri dengan mengklaim bahwa mereka tidak menyadari adanya risiko. Selain itu, kontrak dan polis asuransi juga merupakan suatu bentuk dari pengendalian direktif, karena kontrak tersebut mungkin mengharuskan terpenuhinya beberapa kondisi seperti penggunaan kunci mati mortise 5 tuas dalam polis pencurian. Umumnya, pengendalian direktif akan menjadi respon pertama jika terjadi kejadian tidak terduga, sedangkan pengendalian preventif seringkali lebih mudah menerapkan prosedur untuk mengurangi risiko berdasarkan arahan. Hal ini memungkinkan pengendalian korektif dirancang dan diterapkan saat situasi baru menjadi lebih jelas. Selanjutnya ada kontrol detektif. Pengendalian detektif adalah prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi bahaya yang telah terjadi. Hal ini berarti pengendalian ini akan berlaku setelah kejadian terjadi. Contoh pengendalian detektif yaitu penggunaan pengujian secara luas selama krisis kesehatan, inventarisasi untuk memastikan bahwa barang tidak dikeluarkan tanpa otorisasi, atau latihan rekonsiliasi bank untuk mendeteksi transaksi yang tidak sah. Keuntungan pengendalian detektif adalah mudah dilakukan dan akan memberikan peringatan dini tentang kegagalan pengendalian risiko lainnya. Misalnya, pendeteksian penipuan seringkali hanya mungkin dilakukan setelah penipuan itu terjadi, tetapi ada banyak keuntungan dalam mendeteksi lebih awal, sehingga sifat dan skala penipuan tersebut dapat dikurangi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang biaya pengendalian risiko. Nah, pada PPT terdapat gambar yang memberikan ilustrasi tentang efek pengendalian atau faktor pengendalian saat pengendalian itu diterapkan. Nah, saat mempertimbangkan tingkat risiko inherent menengah ketika lebih dari satu pengendalian diterapkan dan target, organisasi itu harus menyadari biaya yang terlibat dalam penerapan pengendalian. Nah, pada gambar ini, serangkaian garis itu digambarkan untuk risiko A guna menggambarkan dampak dari setiap langkah pengendalian risiko. Nah, semakin panjang garis, semakin besar dampak pengendaliannya. Nah, semakin panjang garis, semakin besar pula upaya pengendalian dalam hal waktu, upaya, dan uang manajemen. Nah, untuk risiko A, tingkat pengendalian A1, A2, dan A3 diperlukan untuk mencapai tingkat risiko yang ditargetkan. Untuk risiko B, hanya diperlukan satu pengendalian B1. Dan ini menunjukkan bahwa diperlukannya upaya yang jauh lebih besar untuk mempertahankan risiko A. Nah, ketika memilih dan menerapkan pengendalian, penting untuk memastikan bahwa pengendalian yang dipilih itu adalah pengendalian yang hemat biaya. Sumbu horizontal terhadap peningkatan biaya pengendalian sumbu vertikal. Nah, dengan menambahkan total biaya pengendalian dan potensi kerugian yang setara untuk setiap tingkat pengendalian, gambar yang ada dalam PPT tersebut itu
menggambarkan bahwa ada tingkat pengendalian optimal yang mewakili biaya gabungan terendah sebagai jumlah biaya pengendalian dan tingkat potensi kerugian. Bisa dilihat pada gambar yang ada dalam PPT bahwa pengurangan signifikan dalam potensi kerugian itu dicapai dengan pengenalan pengendalian berbiaya rendah. Nah, bagian diagram ini tuh diberikan label sebagai pengendalian yang hemat biaya. Nah, pada bagian tengah diagram ini menggambarkan bahwa pengeluaran itu lebih banyak untuk pengendalian menghasilkan pengurangan dalam biaya bersih risiko hingga titik tertentu. Di segmen ini, penilaian ini diperlukan untuk menentukan apakah akan membelanjakan jumlah tambahan untuk pengendalian. Nah, di sisi kanan diagram, pengeluaran itu lebih banyak untuk pengendalian hanya menghasilkan pengurangan marginal dalam potensi kerugian. Di segmen ini, pengendalian itu lebih lanjut, tidak hemat biayanya. Yang akan kami bahas selanjutnya yaitu bab 23 mengenai risk arsitektur dan strategi. Arsitektur, strategi, dan protokol. Jadi membahas mengenai arsitektur, strategi, dan protokol risiko atau disingkat RASP untuk suatu organisasi. RASP ini memberikan perincian kerangka kerja manajemen risiko untuk organisasi dan ini membantu mendefinisikan konteks manajemen risiko. Nah, berikut akan dipaparkan fitur-fitur utama yang lebih terperinci. Untuk di arsitektur manajemen risiko itu ada struktur komite dan ketentuan acuan, peran tanggung jawab, persyaratan pelaporan internal, kontrol pelaporan eksternal, pengaturan jaminan manajemen risiko, anggaran, dan kesepakatan sumber daya. Untuk strategi manajemen risiko itu ada pengaturan untuk penanaman manajemen risiko, selera risiko dan sikap terhadap risiko, uji tolak ukur dan signifikansi, pernyataan atau kebijakan risiko yang spesifik, teknik penilaian risiko, prioritas risiko untuk tahun ini. Dan untuk protokol manajemen risiko, itu ada alat dan teknik, sistem klasifikasi risiko, prosedur penilaian, aturan dan prosedur pengendalian risiko, dokumentasi pencatatan, dan lain-lain. Arsitektur risiko itu mendefinisikan bagaimana informasi tentang risiko itu dikomunikasikan ke seluruh organisasi dan menjadi bagian dari kerangka kerja manajemen risiko. Lalu strategi risiko itu mendefinisikan tujuan keseluruhan yang ingin dicapai organisasi terkait manajemen risiko, dan protokol risiko itu adalah sistem, standar, dan prosedur yang diterapkan untuk memenuhi strategi risiko yang ditetapkan. Kerangka kerja manajemen risiko itu pada gelarnya merupakan bagian dari keseluruhan pengaturan tata kelola dalam organisasi. Materi lanjutan adalah risk arsitektur, yang dimana pengertiannya adalah struktur organisasi dan pengaturan manajemen risiko dalam suatu organisasi. Ini adalah jalur komunikasi untuk pelaporan masalah risiko serta penentuan kepemilikan risiko tertentu. Nah, agar manajemen risiko itu terintegrasi dengan baik, perlu ada pengembangan dan tanggung jawab yang jelas dalam beberapa aspek. Nah, di sini ada 3 aspek. Yang pertama adalah pengembangan strategi dan standar risiko. Kedua, implementasi standar dan prosedur yang disepakati. 3, audit kepatuhan terhadap standar tersebut. Nah, risk arsitektur itu mencatat laporan yang diterima dan dibutuhkan oleh setiap komite, serta memastikan adanya prosedur eskalasi risiko termasuk mekanisme whistleblowing. Dokumentasi dalam manajemen risiko dibagi menjadi 2. Yang pertama ada manual manajemen yang berisi prosedur tetap atau static record dan dokumen pemantauan seperti risk register yang bersifat pemantauan dinamis untuk mencatat rencana tindakan serta perubahan yang berlangsung. Selanjutnya adalah risk management strategy, yang dimana strategi manajemen risiko organisasi dituangkan dalam risk management policy statement harus selaras dengan pendekatan organisasi terhadap risiko. Nah, strategi ini tuh mencakup integrasi manajemen risiko dalam strategi, taktik, operasional, dan kepatuhan. Keputusan penting dalam strategi ini mencakup risk appetite yang ditentukan berdasarkan investasi peluang, tingkat kontrol yang diterima, dan toleransi terhadap bahaya. Selain itu, organisasi harus menentukan proses manajemen risiko serta desain dan implementasi inisiatif manajemen risiko untuk memenuhi strategi yang ditetapkan.
Strategi ini juga mengatur tingkat kematangan risiko yang diinginkan dan kontribusi yang diharapkan dari selanjutnya. Risk Management Protocol menetapkan tanggung jawab dan prosedur dalam mengelola risiko dan mengimplementasikan kebijakan. Protokol ini mencakup penilaian risiko terhadap strategi, proyek, dan operasional serta frekuensi bentuk lapangan risiko yang diperlukan. Protokol manajemen risiko harus diperbarui tiap tahun agar itu relevan dan memanfaatkan teknologi yang baru. Selain itu, protokol ini diterapkan untuk menjelaskan standar pencatatan. Selanjutnya ada beberapa jenis risk management protokol. Yang pertama ada risk governance, kebijakan manajemen risiko, pernyataan risiko spesifik, term of reference, komite audit, prosedur risiko, dan catatan pelatihan kesadaran risiko. Yang kedua ada risk response, hasil asesmen risiko seperti risk register, standar kontrol risiko, rekomendasi perbaikan risiko. Yang ketiga adalah event report, laporan klaim kerugian atau laporan hukum dan litigasi, keluhan pelanggan, investigasi insiden, laporan kinerja bisnis. Yang keempat adalah risk performance, pengembalian penilaian manajer risiko, prosedur audit, laporan audit internal, laporan manajemen risiko unit, dan laporan. Selanjutnya ada panduan manajemen risiko. Dokumentasi yang dihasilkan oleh suatu organisasi terkait manajemen risiko harus proporsional dengan tingkat risiko yang dihadapi, sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku untuk manajemen risiko. Pedoman manajemen risiko akan berisi kebijakan dan rincian semua tanggung jawab, prosedur, protokol, dan pedoman mengenai proses manajemen risiko dan kerangka kerja manajemen risiko bagi organisasi. Pedoman risiko memberikan protokol untuk melakukan aktivitas dan dapat dibuat sebagai serangkaian dokumen terpisah sehingga dapat diperbarui dengan mudah. Pedoman manajemen risiko akan menetapkan rincian sistem dan prosedur yang akan diterapkan untuk memantau kinerja serta sarana pelaporan dan komunikasi mengenai manajemen risiko. Protokol risiko yang berfungsi sebagai instruksi tetap untuk manajemen risiko memberikan panduan tentang penerapan dan komunikasi protokol risiko, serta membutuhkan penyimpanan catatan seperti daftar risiko. Protokol atau pedoman manajemen risiko yang terperinci akan berisi 5 hal. Yang pertama, prosedur penilaian risiko, lalu yang kedua, tujuan pengendalian risiko, yang ketiga, pengaturan sumber daya risiko, yang keempat, persyaratan perencanaan reaksi, dan yang kelima, sistem jaminan risiko. Pedoman manajemen risiko harus menyajikan kerangka kerja atau arsitektur risiko yang memadai, di mana perusahaan dalam grup dapat beroperasi dan menyesuaikan prosedur serta protokol sesuai kebutuhan. Pedoman manajemen risiko harus mencakup 6 hal. Yang pertama, anggota dewan yang bertanggung jawab atas manajemen risiko. Lalu yang kedua, bahasa dan persepsi risiko dalam organisasi. Yang ketiga, kerangka kerja untuk mengidentifikasi risiko yang signifikan. Yang keempat, ketentuan acuan untuk komite manajemen risiko. Yang kelima, struktur manajemen risiko atau arsitektur risiko. Dan yang terakhir, peran manajer risiko dan auditor internal. Hubungan kerja antara manajemen risiko dan audit internal sangatlah penting. RASP harus menetapkan rincian kerjasama efektif. Manajemen risiko berfokus pada penilaian risiko dan pengendalian, sedangkan audit internal berfokus untuk mengevaluasi dan menguji efisiensi pengendalian. Banyak organisasi merasa perlu memperbarui pedoman manajemen risiko setiap tahunnya untuk memastikan bahwa aktivitas manajemen risiko dan pendekatan manajemen risiko secara keseluruhan sejalan dengan praktik terbaik dan mengidentifikasi prioritas risiko baru setiap tahunnya. Menerbitkan kebijakan manajemen risiko yang diperbarui setiap tahun juga memastikan bahwa Dewan memberikan perhatian yang tepat terhadap manajemen risiko, serta organisasi memahami bahwa hal tersebut adalah aktivitas dinamis yang memerlukan perhatian manajer atau manajemen secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dokumentasi manajemen risiko. Di sini terdapat jenis-jenis dokumentasi manajemen risiko. Yang pertama ada aktivitas tata kelola risiko. Nah, dalam tata kelola risiko ini terdapat yang pertama kebijakan manajemen risiko dan prioritas, kedua pernyataan risiko spesifik atau kebijakan kesehatan dan keselamatan, yang ketiga kerangka acuan komite risiko atau audit,
Dan yang keempat, protokol dan prosedur risiko. Kelima, catatan pelatihan kesadaran risiko. Nah, di sini ada aktivitas yang kedua, yaitu respon risiko, yang menjelaskan tentang yang pertama, hasil penilaian risiko, yang kedua, standar pengendalian risiko, ketiga, rekomendasi peningkatan risiko, dan yang keempat, laporan jaminan risiko. Nah, untuk aktivitas yang ketiga itu ada laporan acara. Dalam laporan acara ini menjelaskan tentang pertama, laporan kerugian atau klaim dan rekomendasi. Yang kedua, laporan hukum dan litigasi. Yang ketiga, tindakan penegakan hukum atau keluhan pelanggan. Yang keempat, investigasi insiden dan nyaris celaka. Kelima, laporan kinerja bisnis atau indikator kinerja utama. Dan yang keenam ini ada rencana kesinambungan bisnis atau rencana pemulihan bencana. Nah, untuk aktivitas yang terakhir ini ada kinerja risiko. Nah, kinerja risiko ini menjelaskan tentang yang pertama, pengembalian penilaian risiko dan pengendalian sendiri. Lalu yang kedua, prosedur dan protokol audit. Dan yang ketiga, laporan audit internal. Keempat, laporan manajemen risiko unit. Dan yang terakhir, laporan pengungkapan eksternal. Nah, selanjutnya kita udah masuk dalam materi dokumentasi manajemen risiko. Nah, pedoman risiko itu harus menentukan cara untuk mencapai manajemen risiko yang tertanam dalam organisasi. Penetapan strategi, standar, dan prosedur perlu dilakukan dalam kerangka pedoman risiko. Nah, format pedoman risiko akan bergantung pada organisasi dan sifat risiko yang dihadapinya. Biasanya pedoman ini akan berisi informasi yang setidaknya tentang hal-hal berikut. Nah, yang pertama itu tentang prosedur keuangan dan otorisasi. Lalu yang kedua, pengaturan asuransi. Ketiga, tanggung jawab pengendalian manajer. Keempat, manajemen risiko proyek. Kelima, pelaporan dan investigasi insiden. Dan yang keenam, perencanaan acara dan reaksi. Dan terakhir, tujuan dan tanggung jawab pengendalian risiko fisik. Nah, tujuan utama pedoman risiko itu adalah untuk membantu manajer memahami kerangka kerja manajemen risiko organisasi. Nah, pedoman risiko bagi organisasi itu juga memberikan panduan praktis bagi para manajer tentang cara memenuhi tanggung jawab manajemen risiko mereka. Menyimpan catatan yang diperlukan akan memungkinkan organisasi itu untuk menunjukkan keberhasilan dalam penerapan pedoman risiko, menginformasikan pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa pengendalian yang diperlukan itu telah diterapkan dengan benar. Baik, sekian presentasi dari kelompok C tentang materi hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat, dan kelompok kami meminta maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.